もうセックスはしたのか？しなさい。してよし。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini gua akan membahas film Jepang lagi nih, yang berjudul Kanojo Okarishimasu Live Action episode ke-1. Serial ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang bernama Kinoshita Kazuya, seorang mahasiswa pecundang yang diputusi pacarnya. Di tengah kegalauannya, dia melihat ada jasa sewa pacar. Sontak dia tertarik dan berusaha mencobanya. Alangkah kagetnya, ternyata pacar yang ia sewa ternyata adalah seorang gadis yang sangat imut. Dia pun terpikir seketika dan langsung baper oleh perlakuan gadis itu. Dia pun sampai mengenalkan gadis itu kepada neneknya yang sedang sakit sebagai pacarnya. Apakah hubungan cinta palsu yang terikat uang ini bisa bertahan? Gak usah pakai banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai videonya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang bernama Kinoshita Kazuya. Ia adalah seorang mahasiswa pecundang yang baru saja diputusin pacarnya. Ia hanya tinggal sendiri di kos-kosannya. Nampak ia sedang bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Setelah berada di kampus, Kazuya bertemu pacarnya yang bernama Mami. Setelah bertemu, Mami memberitahu kabar yang kurang mengenakan bagi Kazuya, bahwa ia telah memiliki gebetan baru dan memintanya untuk putus. Mendengar hal itu membuat Kazuya pulang dalam keadaan sedih, karena hanya Mamilah pacar satu-satunya. Kemudian semua akun medsos milik Kazuya telah diblokir oleh Mami. Namun ia nggak mau terlalu lama bersedih, karena ia melihat di medsosnya ada sebuah postingan pacar sewaan, dan ia pun mulai tertarik dan melihat profil pacar yang ia akan sewa. Dan kemudian ia menyewanya. Keesokan harinya, ia sedang menunggu pacar sewaannya datang. Ia merasa bahwa wanita yang ia sewa tidak memenuhi ekspektasinya, tapi ternyata Kazuya malah terpana melihat kekawayannya wanita itu. Dan wanita itu bernama Mizuhara Chizuru. Setelah bertemu, Kazuya mengajak Mizuhara untuk ngedate bareng di sebuah kafe. Namun si Kazuya masih terpana dengan kecantikan Mizuhara. Dan kemudian Mizuhara meminta uang sewaannya kepada Kazuya. Setelah dari kafe, Kazuya mengajak Mizuhara ke sebuah museum akuarium. Di sana mereka melihat banyak ikan-ikan langka. Setelah itu mereka pulang bersama, dan Mizuhara pun menggenggam tangan Kazuya, dan Kazuya pun di sini malah makin baper. Dan ternyata waktu sewanya telah habis. Mereka berdua memutuskan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Saat sudah sampai rumah, Kazuya melihat lagi nih akun pacar sewaan milik Mizuhara. Di sana ia melihat banyak komentar dari orang-orang yang pernah memakai jasa pacar sewaan Mizuhara. Dan Kazuya pun merasa kesal dan menganggap Chizuru atau Mizuhara melakukan itu kepadanya hanyalah sebuah akting. Dan ia pun memberikan bintang 1 kepada Mizuhara karena ia berhasil mempermainkan hati seseorang. Dan ia berniat untuk mengucapkan sebuah kata kepada Mizuhara apabila ia bertemu dengannya lagi. Keesokan harinya, ia bertemu lagi dengan Chizuru. Namun, Kazuya masih terpana dengan kecantikannya. Dan kemudian Chizuru meminta uang sewaannya lagi. Ia mengatakan bahwa bukannya rasanya hampa ketika Chizuru berkencan dengan seorang laki-laki biasa seperti Kazuya walaupun tidak menyukainya. Dan Chizuru membalasnya dengan mengatakan bahwa ia menyukai pekerjaan ini.
Dan apalagi ia bisa bertemu dengan seseorang seperti Kazuya. Dan pada saat itu juga perasaan Kazuya terhadap Chizuru mulai berubah. Ia mulai merasa bahwa perasaan Kazuya telah dipermainkan oleh Chizuru. いくら相手のことを思ったって無駄じゃ。 Dan kemudian Chizuru mengajak Kazuya ke sebuah tempat. Setelah di sana, Chizuru langsung ngomel kepada Kazuya karena Kazuya lah yang telah menyewanya. Dan perjanjian pacar sewaan memang seperti itu. Dan Kazuya juga telah menyetujui semua ketentuan dan memesan layanannya. Dan Chizuru juga sangat kesal ketika Kazuya memberikan bintang 1 kepadanya. Padahal ia tidak melakukan hal-hal yang aneh terhadapnya. 営業妨害なら他でやってくれる。たくマジでありえない。 Dan Kazuya pun merasa sangat bersalah. Tapi tiba-tiba Kazuya mendapatkan sebuah telepon dari orang tuanya dan mengabarkan neneknya telah ambruk dan telah dibawa ke rumah sakit. Dan ketika sudah sampai di rumah sakit, neneknya nampak masih sehat dan segar. Dan ia juga sedang main HP. Dan kemudian ia bertanya kepada Kazuya siapa wanita yang ia bawa. Dan ibunya Kazuya pun mengira bahwa itu adalah pacarnya Kazuya. Namun, ayah dan neneknya Kazuya nggak percaya kalau Kazuya punya pacar. それはないよ母さん。 Dan Kazuya pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa Chizuru adalah pacarnya. Mendengar itu orang tua dan neneknya langsung kaget dong. Dan Chizuru juga menjelaskan bahwa ia adalah pacarnya Kazuya. Mendengar itu membuat neneknya mau pulang dari rumah sakit. ちょっとちょっと。家に帰って宴の準備じゃ。はるみさん、デリバリーにするか。 Dan ia ingin mengadakan sebuah pesta karena Kazuya sudah membawa wanita sebening itu. 俺が一度もなけのなかったあの風が。 Dan kemudian ayah dan ibunya pun pamit dan meninggalkan neneknya bersama Kazuya dan Chizuru. Dan kemudian neneknya bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian sudah nge-seks? ばあちゃん、 Karena bagi neneknya, hal itu sudah sepele bagi anak muda zaman sekarang. Dan kemudian Chizuru menjelaskan kepada neneknya Kazuya, mereka akan melakukan itu jika sudah dipertimbangkan matang-matang dan menunggu restu dari nenek. Dan neneknya pun langsung bilang boleh dong. してよし。昼でも夜でも好きなちゃんとしなさいよ。 ばあちゃん。 Dan ia pun langsung pergi dari kasurnya dan memanggil nenek-nenek yang lainnya. Sini Chizuru pun panik karena neneknya juga sedang dirawat di rumah sakit ini. Dan Chizuru memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Ketika mereka ingin keluar, sudah banyak nenek-nenek yang ingin melihat mereka berdua. Dan mereka harus bersembunyi di sebuah kamar. Mereka bersembunyi di sebuah kasur pasien. 大声出さないで見つかっちゃう。これ、こっちの方がよっぽど。 Dan tiba-tiba datang neneknya Kazuya yang ingin memanggil sisa nenek yang ada di rumah sakit. Mendengar ada suaranya neneknya Kazuya membuat mereka kaget dong. Dan Chizuru menyuruh Kazuya untuk berdiam. Dan Chizuru lah yang akan mengalihkan perhatian neneknya Kazuya yang membuatnya pergi. Dalam kondisi yang seperti ini, Kazuya malah sange sama Chizuru. Chizuru yang menyadarinya langsung mendorong Kazuya hingga terjatuh. Chizuru pun langsung mengatakan bahwa kita ini adalah pacar sewaan. Tiba-tiba neneknya Chizuru datang. Melihat neneknya ada di sana membuat Chizuru kaget. Dan tak lama ada neneknya Kazuya juga datang. Dan terlihat kedua nenek ini sudah sangat akrab. Kazuya dan Chizuru sempat terdiam. Chizuru pun langsung mengatakan bahwa mungkin semua ini sudah ditakdirkan terjadi. なんて。和也さんのおばがすごい偶然。 Dan membuat kedua neneknya sangat senang. いやこちらこそよろしく末永くお願いします。 悪かったな。 Dan setelah keluar dari rumah sakit, Kazuya meminta maaf kepada Chizuru karena tingkah laku neneknya. Dan Chizuru pun menyuruh kepada Kazuya untuk mengatakan bahwa kita sudah putus kepada neneknya, karena itu pilihan yang terbaik. Dan setelah itu, Kazuya menceritakan keinginan neneknya sebelum ia wafat. Neneknya ingin Kazuya mendapatkan seseorang yang terbaik.
Dan Kazuya ingin sekali menepati keinginan neneknya itu. Dan kemudian Kazuya meminta maaf kepada Chizuru untuk hari ini. Chizuru pun memaafkannya, dan ia juga bilang bahwa jika Kazuya kesepian, panggil saja aku. また呼んで。もう水原千鶴に会うことはない。 Dan setelah itu Kazuya memberikan bintang 5 kepada Chizuru dan membuat Chizuru senang. Esokan harinya, ia pergi ke kampus lagi dan ia bertemu Mami dengan pacar barunya. Dan tiba-tiba datang teman-temannya Kazuya untuk menghiburnya. Dan kemudian ia tidak sengaja bertemu Mizuhara Chizuru dan bersambung.